Pak Marwan, kalah-kalah kau rupanya ya. Hati-hati kau. Bisa-bisa Bu Aswina akan cari jenderal lapangan baru untuk gantikan kau. Ah, jangan dong, Pak. Masa habis manis Pak dibuang? Pak Bima bercanda, Pak. Mana mungkin lah kita mau buang Pak Marwan, ya? Pak Sarman, Ya, apa kabar Pak? baik, baik. Saya baik. Aswina. Ya, Sarman. Pak Bima. Bima, Sarman. mari silakan Pak. Maaf kita terlambat, Pak. It's okay. Ada sedikit urusan. Waduh. Pesan minuman yang lain Pak? Terima kasih, cukup. Macet di jalan? Masih ada sedikit urusan Pak. Oh, Biasalah. Saya orange juice aja ya. Ares Cafe. Akhirnya kita ketemu juga Pak. Semoga Bapak betah tinggal jauh dari Jakarta. ya harus betah dong. Saya ini kan pegawai negeri. Jadi saya nggak bisa menolak ditempatkan di mana saja. Lagian saya juga putra daerah sini. Tapi saya lama dinas di pusat. Wah, berarti Bapak pulang kampung dong. Ya, begitulah. Jadi lumayan kalau mencari makanan kesukaan saya itu gampang. Wah, benar-benar saya senang dengarnya, Pak. Saya juga senang kalau ada putra daerah yang bisa maju seperti Bapak. Idealis lagi. Jarang loh, Pak, orang yang seidealis Bapak. Biasanya orang yang seperti itu tuh gampang tiarap. Ternyata ibu ini lucu juga ya. Ya, ngomong-ngomong ada apa nih? Saya ditraktir di tempat yang nyaman seperti ini. Ternyata Bapak ini selain idealis juga nggak sabaran. Kemarin saya diundang oleh Pak Bima, yang merupakan tokoh masyarakat di sini. Dan ternyata dia ditemani Ibu Aswina, pengusaha kelas kakap di sini. Dan begitulah, seperti yang sudah saya duga. Mereka memang menawarkan bisnis seperti yang ditawarkan oleh Pak Marwan. Buat saya semakin menjadi jelas bahwa selama ini Pak Marwan merupakan agen mereka-mereka ini. Pantas saja kalau Pak Marwan selama ini begitu kuat menolak reformasi yang saya lakukan. Saya ini dipromosikan memimpin di kantor saya. Supaya bisa melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Pertama, meningkatkan kinerja pegawai. Kedua, menjaga kesinambungan program. Ketiga, melakukan tata kelola yang baik, yang di dalamnya terdapat transparansi dan akuntabilitas. Jadi kalau saya harus melakukan bisnis yang ibu dan bapak tawarkan, itu artinya saya berkhianat terhadap yang memberi tugas kepada saya, yaitu rakyat. Saya senang dengan pendirian Bapak. Tapi Pak, keputusan ini akan mengecewakan banyak elemen masyarakat di sini. Karena proyek ini banyak melibatkan elemen masyarakat di sini, termasuk komunitas pengusahanya. Saya paham, Pak Bima. Saya paham. Tapi kita harus ingat, yang saya tolak bukan proyeknya. Proyeknya akan tetap jalan. Tapi siapa yang nanti akan pegang proyek itu? Bukan kuasa saya. Ataupun Pak Bima. Baiklah Pak, kalau memang Bapak sudah mengerti konsekuensinya. Mari Bu. Nah, nggak usah, Pak. Gaji saya sebagai pejabat eselon masih sanggup untuk membayar makanan dan minuman di tempat seperti ini. Oke, permisi. Sebentar lagi kita akan menuju Mahkamah Tinggi untuk menemui kepala wilayahnya. Kita mau protes kebijakan dia yang terlalu memihak ke pusat. Ini tidak adil. Di era otonomi daerah ini kita berhak atas perlakuan adil. Setuju? Setuju! Kita atas nama asosiasi menegakkan bahwa kita menolak kebijakan yang tidak percaya pada kemampuan daerah. Setuju? Setuju! Hidup putra daerah! Hidup! Jadi gimana, Pak? Hidup putra daerah!
Seperti yang saya sudah duga. Ya sah-sah aja kalau dia menyatakan pendapat. Nama juga demokrasi. Hati-hati. Jangan kaitan saya dengan demo kemarin. Saya ini memang pengusaha yang bergabung sama Aspeda. Tapi saya nggak terlibat sama sekali. Saya udah coba cegah. Ini bukan Jakarta yang sebentar-sebentar demo. Saya paling tidak suka ketegangan. Saya lebih suka yang harmonis. Ibu benar, Pak. Saya kenal Ibu Aswina. Jadi nggak bakalah beliau melakukan hal yang seperti itu. Walaupun saya merasa apa yang dikhawatirkan oleh asosiasi ada benarnya juga, Pak. Maksud Bapak? Ya, sebagai putra daerah, saya merasa tidak ingin ada kebijakan yang tidak melibatkan putra daerah, Pak. Kalau memang ada bisnis yang bisa dilakukan oleh putra daerah, kenapa tidak? Saya juga tidak anti putra daerah, Pak. Saya juga lahir dan besar di sini. Yang saya beri penekanan dalam kebijakan saya sebagai pemimpin di kantor saya adalah akuntabilitas yang harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Gini aja deh, Pak. Seperti yang saya bilang kemarin, saya senang dengan sikap Bapak yang tidak kenal kompromi. Saya rasa kita butuh pemimpin seperti itu di sini. Maksud saya, kalau Bapak bisa bantu kita, saya, Pak Bima, dan Aspeda pasti ada di belakang Bapak. Gimana kalau kita calonkan Bapak sebagai wali kota kita di pilkada tahun depan? Ini trade off-nya, Pak. Jadi Bapak tidak korupsi. Oh, Bapak nggak terima uangnya?